Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah, NIM saya 208010003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis proyek. Jadi, pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian selanjutnya itu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Kemudian, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Kemudian, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Kemudian, produk laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. Kemudian manfaat pembelajaran berbasis proyek. Ada 5 manfaat dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Selanjutnya yaitu menurut Thomas pada tahun 2000, Thomas menetapkan 5 kriteria pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama keterpusatan, kemudian yang kedua yaitu berfokus pada pertanyaan atau masalah, kemudian yang ketiga investigasi konstruktif atau desain, kemudian yang keempat otonomi pembelajaran, dan yang kelima yaitu realistis. Kemudian selanjutnya itu karakter pembelajaran berbasis proyek, menekankan aktivitas pembelajaran siswa, yaitu yang pertama student, berpusat pada siswa, yaitu kemudian yang kedua yaitu long term atau jangka panjang waktu proses pembelajaran yang bervariasi, kemudian terintegrasi dengan isu-isu nyata, yang keempat mengembangkan keterampilan dunia nyata, dan yang kelima kemungkinan untuk berbagai gaya belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu penentuan proyek, kemudian yang kedua perencanaan penyelesaian proyek, yang ketiga penyusunan jadwal, yang keempat penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru, yang keempat penyusunan laporan dan presentasi, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Evaluasi proses dan hasil proyek. Kemudian selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi penilaiannya ini ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan, yang kedua relevansi, dan yang terakhir keaslian. Baik, mungkin itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.